mantan ketua belum ya? Mantan Ketua GPA Aceh Timur Bu Musdali, kemudian Ridwan Ketua Himmah, ada rekan-rekan yang lain saya lihat dari Bangsa ya, Bang Majilani dan kawan-kawan, terima kasih telah berhadir. Dan juga itu adinda kami dari Banda Aceh berhimpun di sana, Adinda Rahman hari ini juga turut berhadir. Ini karena kesannya sudah kayak lomba pidato, saya jadi grogi pula. Tapi paling tidak karena dipanggil di antara kita ada yang rindu dengan suara saya barangkali. Apa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama sekali terkait dengan keberadaan kader Al-Wasliyah yang ada di Aceh atau bahkan nasional masih jauh jumlah banyaknya ketimbang kader yang lain. Akan tetapi akan hilang jumlah banyaknya jika kita aktif dan diperhitungkan. Lagi masa konflik jamun, padahal yang berkerudik itu dalam yang beri dipikir lagi nak menjadi pasukan di dalam. Jadi kadang-kadang semangat itu juga harus kita wujudkan, kita gerakkan. Contohnya di Banda Aceh, senior kita yang di Banda Aceh, Kanda Nurli pasti tahu, memang sedikit, tetapi perannya sangat luar biasa, terutama di kancah kepemudaan itu sendiri. Kader kita sedikit bisa dihitung, tetapi perannya luar biasa dan detail, bahwa kader Wasliyah punya peran di tingkat Aceh khususnya, dan bagaimana nasional biar dipikirkan oleh orang-orang nasional, dan bagaimana di Aceh Timur yang kita pikirkan bersama-sama adik-adik kita, abang-abang kita yang berada di Kabupaten Aceh Timur. Bagaimana caranya? Kita punya senior, kita punya kanda-kanda kita, maka etika kader itu wajib dan mesti ada pada diri kita. Kenapa hari ini menjadi soalan? Kita bahkan kadang-kadang menyalahkan, apa salah dengan sistem pegaderan kita? Tidak salah, tetapi memang geseran nilai itu yang terjadi sehingga kita tidak menghargai lagi sesama, apalagi dengan senior. Tugas utama nantinya setelah terpilih ketua GPA baru atau organ bagian lainnya, tentu memetakan kembali, menjumlahkan kembali kader-kader yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Rekrut kembali, ajak kembali. Dan itu semua diwujudkan dengan komunikasi yang aktif. Karena dengan komunikasi kita akan melahirkan kesepakatan-kesepakatan, akan melahirkan kebijakan-kebijakan, akan melahirkan keputusan-keputusan, sehingga menjalankan sebuah organisasi diawali dengan komunikasi. Bukan hanya soal organisasi, tapi juga yang ujian dalam marah negara. Langki, ini anak komunikasi dia berbuah. Jadi ini persoalan juga bagi kader kita. Saya hanya menggambarkan secara umum bahwa kekurangan juga di kita tentang komunikasi. Kader kita harus komunikasi dengan siapa? Terutama dengan senior. Seperti hari ini digerakkan
Saya yakin ini hanya beberapa orang saja, tetapi sudah mampu gerakan seperti ini itu diawali dengan komunikasi. Komunikasi dengan pimpinan setingkat di atasnya kami di Banda Aceh, komunikasi dengan ayah-ayah yang ada di kota, komunikasi juga dengan para pemilik tempat. Kalau tidak kan nggak dapat tempat. Maka yang harus ditanam bagus-bagus, tanam baik-baik, pribadi kader Al-Wasliyah yang sedikit ini, maka komunikasi itu yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, kami tidak memperpanjang mukadimah, bahwa agenda ini mesti dilaksanakan karena memang tuntutan amanah organisasi secara aturan. Tapi karena di dalamnya kita punya komunikasi sehingga dapat kita akomodir mana yang boleh, mana yang tidak. Bagaimana nanti teknisnya itu tergantung komunikasi juga, tergantung kesepakatan kita juga. Yang jelas sebagaimana organisasi menuntun dan mewajibkan kita untuk menjalankan apa istilahnya pleno ke pleno, maka itu yang harus kita laksanakan meskipun tidak sempurna. Dan mudah-mudahan dengan harapan kita semua untuk Aceh Timur terpilih ketua-ketua baru, 4 organ bahagian yang komunikatif, yang loyal dan kreatif termasuk inovatif dalam menjalankan organisasi ini, sehingga keberadaan kader, keberadaan kita, keberadaan organisasi kita terlihat sebagaimana harapan yang disampaikan oleh KDP kita tadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf barangkali tadi tidak menyebut hadir juga ketua muslimat ya. Ada beberapa pengurusnya. Terima kasih. Dan kebersamaan bersama muslimat mudah-mudahan menjadi kita ini juga menjadi semangat lebih baik. Demikian, mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.